termasuk tiang sing kondisi sakit wau niku ngeten. Sing pekerja berat, nggih, pekerja berat. Apa sih kerja berat nih? Tukang batu, panas-panas, nggih. Waduh, aku mending cuacane panas rek. Mending Pak poso wis mboten asal ngoten niku, nggih. Termasuk niki diibarataken tiang sing panen di sawah kan panas-panas. Terus tiang matun, tiang tandur kan panas-panas niku ya. Termasuk tiang sing nemen gak kuati luwe. Gak luwe semaput umpamane nggih. Lek luwe lemes, gak ngelak lemes nggih. Nah, niki tetep wajib poso sih an. Niat tetep wajib niat. Jadi dalu wajib niat. Mending aku nggarap aspal rek. Garap aspalan di napa dalan itu kan panas ah. Misalnya panas matahari kena panasnya aspal kan ngoten ya. Mending gak poso aku wis gak boleh ngoten niku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dengan sangat kula hormati para alim, para asatid, para sesepuh, ini sepuh, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah ing dalem menika kita tasih pinaringan pinten rahmat sa nikmat khususnya nikmat sehat walafiat saha nikmat tetap iman dan Islam sehingga kita ditakdirakan saged rawuh, saged hadir, saged kelempak-kelempak mau sareng-sareng kita Fathul Qorib. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi menika asal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kelawan barokah ngawas menika sedaya dosa-dosa kita, dosa-dosa tiyang sepah kita, dosa-dosa keluarga kita, derek-derek kita, tangga-tangga kita sedaya nepin mugi-mugi dik sepunten dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niki terusaken kala wingi kantun kedhik lek nututi insyaallah kantun sak mangke tok napa bahas poso nggih. Bareng ngoten bab iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Niki njelasaken yang napa sih tiyang lek sakit terus tiyang ingkang bepergian ya napa posoe nggih. Wal maridu, dan adapun orang yang sakit alladzi yurja bur'uhu, yang bisa diharapkan bur'uhu sembuhnya. Wa in ta'adda, walaupun berlebihan, bisa babil itu sakit, bisa babil marad karena sebab sakit. Ka'an fa'ala, seperti dia melakukan sesuatu nasya'a yang bisa tumbuh anhu dari ma tersebut al-maradu penyakit. Sawaun kan al-maradu sabikon, baik ada itu penyakit sabikon telah berlalu, telah mendahului, anisaumi dari puasa, au bil aksi atau berlawan atau sebaliknya. Wal musafiru, dan adapun musafir alladzi kana safaruhu sabikon ala saumi bi an safar qabla al-fajri. Adapun orang musafir yang ada bepergiannya itu lebih dahulu dari puasanya, dengan sekiranya dia pergi atau bepergian sebelum fajar, safaron tawilan, dengan bepergian yang jauh, mubahan yang mubah, intadarrara, jika membahayakan atau mempengaruhi itu marid, sakit dan bepergian, bisaumi, dengan puasa, yuftironi, maka keduanya boleh mokel biniyati tarakhus, dengan niat mengharapkan kemurahan. Wa yaqdiyani, dan mengodoi itu orang yang sakit dan orang yang bepergian. Wonten tiyang sakit nggih, dan orang bepergian, tapi bepergiannya itu dengan bepergian yang jauh, dan bepergiannya itu mubah, paling enteng, mubah ya.
Terus bepergian dan sakitnya tadi itu mempengaruhi pada puasanya, yakni tidak kuat dan sebagainya, maka keduanya boleh mokel. Marid yang bagaimana? Sakit yang bagaimana? Sakit yang bisa diharapkan sembuhnya, ya, sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Sakit sing mboten sakit diharapkan sembuhnya kan berarti kalau wingi pembahasannya mboten mengharapkan nyauri kan, cuma langsung bayar fidyah kan ngoten ya. Sakit bisa diharapkan sembuhnya, nggih. Walaupun sakitnya tadi itu berlebihan atau disengaja, nggih. Sengaja mangan sesuatu, nggih. Sehingga dia sakit. Terus baik sakitnya tadi itu mendahului puasanya atau sebaliknya, itu dia boleh mokel. Contoh ngeten, mulai dalu sakit, ya, mulai dalu maghrib, mulai maghrib sakit, merasa sakit sampai fajar, ya, dia itu tidak merasakan sembuh, merasakan sakit sampai fajar. Nah, dia itu boleh mokel puasanya. Atau gini, sakit mulai sore, dalu sehat, ya, barengan dia niat poso, ya, lah sehat kan harus niat poso kan, kemarin pembahasannya. Nanti kita bahas lagi di sini. Niat poso meneh, aku niat poso meneh, poso Ramadan. Wes marang ngoten fajar. Mboten fajar mari subuh kumat malih. Nah, niki dia boleh mokel. Dan nanti mengodoi. Tadi itu kemurahan bagi orang yang sakit, ya. Atau sakitnya belakangan. Dalu niku sehat. Dalu sehat, niat poso pun ya, mboten apa ndak ada masalah. Sampai sholat mantun niat sholat subuh, mboten masalah. Sampai beduk kok ngrasakno sakit, mbuh darane sakit, mbuh kepalane sakit, mbuh napane sakit nggih. Sehingga tidak kuat untuk meneruskan puasanya, boleh mokel. Jadi sakitnya tadi itu baik sakitnya sebelum mulai puasa, sebelum fajar atau setelah fajar sakitnya. Jadi dia boleh tidak puasa, yakni boleh mokel. Pokok sakit pun ya tidak bisa meneruskan puasanya, ya. Pertama, bahasan orang sakit. Yang kedua, musafir. Orang musafir, allati kana safaru sabiqun ala shaum bi an safar qabla al-fajr. Jadi musafirnya ini berangkatnya sebelum fajar. Nggih. Pertama, berangkatnya sebelum fajar. Sebelum fajar berangkat. Karena bepergiannya itu jauh, berangkat sebelum fajar, bepergiannya itu di tujuan yang mubah. Paling ringan nih, tujuan yang mubah. Napa tujuan mubah niku? Contoh napa nggih? Napa nggih? Menikmati pemandangan, nggih. Mubah, nggih. Jadi sing mboten angsal niku tujuan haram. Tujuan yang diharamkan, tujuan yang maksiat. Ya, niku sing mboten angsal. Lek tujuan mubah kali tujuan wajib atau tujuan sunnah boleh. Tujuan mubah lho mboten apa-apa, membatalkan poso. Napa malih tujuane wau sunnah, napa malih tujuan wajib. Napa tujuan sunnah? Bepergian nang Solo, niat silaturahim niki sunnah. Mboten apa mokel, nggih, di jalan. Matur nuwun. Terus tujuan wajib napa? Bepergian teng Solo utawa teng luar kota. Tujuane nyaur utang. Nggih, ini kan wajib. Niki boleh untuk mokel. Lek tujuane maksiat, aku kate nang pundi? Nang Jombang, nggih. Kula pon Jombang. Orkes utawa zina, naudzubillah min dzalik. Utawa nang anu
marah-marani gendakane umpamane ya. Nggih. Niki berarti tujuane maksiat, niki mboten angsal. Saya dipahami nggih. Jadi bepergian ada dua macam. Ada maksiat bis safar, ada maksiat bis safar. Sing mboten asal iki maksiat bis safar. Nggih. Maksiat bertujuan safar bertujuan untuk maksiat. Safar karena sebab maksiat. Jadi tujuannya wau wonten wau niku. Jadi tujuannya memang tujuannya maksiat. Niki sing mboten asal mokel. Ada maksiat bis safar. Maksiat di dalam perjalanan. Nggih. Contoh sama nggih. Teng Solo utawa teng Jombang utawa teng pundi teng luar kota. Tujuannya silaturahim. Nggih. Numpak bis. Numpak bis sebelah kosong. Bareng ngoten diisi arek wedok ayu. Nggih. Wah, kesempatan ya. Akhirnya di situ dia melakukan maksiat. Mbo nyenggol sengaja, mbo senggol gak sengaja, mbo gelok-gelok dan sebagainya. Ini kan bepergian di dalam maksiat di dalam bepergian. Niki mboten nampa mokel. Pripun? Soalnya apa? Bepergiannya itu bukan karena maksiat. Nggih, bukan karena maksiat. Bepergiannya itu untuk silaturahim. Karena di tengah jalan ini ono setan mampir, akhirnya maksiat. Nah niki mboten apa nggih. Jadi artinya apa? Dilihat tujuannya. Utawa enak-enak bepergian nggih. Kok moro wis ana dompete wong rada miring titik. Emang iki lare jupuk nggih. Jupuk ya. Dia bermaksiat di dalam bepergian. Niku sing mboten apa-apa. Soalnya napa tujuan asli tujuannya itu bukan maksiat. Saya dipahami nggih. Niku sing mboten apa sing mokel. Nggih. Sing mboten asal apa niku tujuan benar-benar maksiat tujuannya itu ndak boleh mokel. Lah, terus wong sing ngalami sakit kados ngoten wau niku dan bepergian kados wau niku yuftironi boleh mokel, nanti waya qadiyani dan dia harus mengodoi. Ya. Summa ingkanal maradu la yuhtamalu adatan au yubihu tayammum kabut il bur'i fa huwa yajuzul fitru. Oke. Dan marotnya tadi itu, sakitnya tadi itu yang tidak seperti biasanya atau sakit yang boleh untuk tayamum seperti lamanya sembuh fa huwa yajuzul fitro, maka dia boleh untuk memokel. Jadi kriteria yang sakit tadi itu, sakit sing nopo sing angsal mokel wau niku. Sakit sing tambah parah apabila melakukan puasa. Jadi dokter Pak, sampean iki pun poso sih, nggih. Lek sampean poso, sampean kin nggarai kumat utawa semaput, nggih, enggak kuat. Darahnya sampean iki sudah parah umpamane nggih. Dan sebagainya. Pokok lek sakitnya tambah parah dikarenakan puasa, boleh tidak puasa. Nggih, itu kriteria sakitnya, ya. Atau itu boleh tidak puasa, boleh mokel. Yakni boleh mokel, boleh tidak. Saman ojo poso, saman poso iso-iso saman ngeluh. Boleh tidak puasa, boleh meneruskan puasanya. Saya dipahami nggih? Dadi boleh. Wa in kana yakhufu 'alaiha lakan nafsi, wa in kana yakhufu 'alaiha lakun nafsi au dhahabu manfaati udwin fa huwa yujibul fitra. Jika karena puasa tersebut bisa rusak dirinya atau bisa hilang kemanfaatan anggota badannya, bahwa maka dia wajib buka. Gara-gara poso kok sampai anggota tubuhnya ini bisa rusak. Nggih, contoh sampeyan apa nggih lek damel contone nggih. Oh, sampeyan lek poso napa namanya ini? Make tambah nemen utawi apa napa? Napa namanya lambung kalian apa?
livernya sama tambah utawa paru-paru utawa napa ginjal dan sebagainya. Niki sampai ngoten wajib mokel. Nggih, wajib mokel. Lek sampai manfaat tubuhnya ini bisa mati, bisa hilang, nggih. Lek se krana-krana poso sampean iso ngelu, iso rada kumat, iki sak karepe boleh mokel, boleh mboten. Nggih, soalé lek terusno poso sik kuat istilahnya ngoten, nggih. Lek wis iso rusak ndak berfungsi maneh nggih utawa tambah masuk rumah sakit tambah saulan 2 wulan wah posoe sedina masuk rumah sakit tambah 3 wulan. Nah niki wajib dia tidak puasa ya. Wa yajuzu dan boleh lil maridi bagi orang yang sakit ingka namaratu mutbikon aida iman lailan wa naharon. Boleh bagi orang yang sakit jika sakitnya itu terus menerus malam dan siang tarkun niati untuk meninggalkan niat minal laili dari malam liqyamil udri karena adanya udzur yang daiman selalu wa ingkana wa illam yakun dan jika tidak ada itu sakit mudbikon itu terus menerus bahkan mutaqatti'an bahkan sakitnya itu terputus-putus kama laukana sebagaimana jika dia ada kama sebagaimana barang laukana jika ada itu sakit yuhammu itu tambah panas atau sakit panas waktan di waktu duna waktin bukan selain waktu yaitu sewaktu-waktu wakana waktu suruh dan ada waktu suruh itu waktunya untuk melaksanakan syariat puasa yakni niat fi shaumi di dalam puasa mahmuman dia itu panas atau sakit falahu tarkun niyah maka boleh bagi dia untuk meninggalkan niat liqyamil udri karena ada udzur waktu niat tersebut wa illa jika tidak ada sakit ai wa ilam yakun mahmuman yakni jika tidak ada itu sakit mahmuman panas waktu suruh di dalam waktu syariat fi shaumi di dalam puasa fa alaihi maka wajib bagi dia an-niyatu untuk niat kelahiran pada waktu malam hari lintifa'il udri karena tidak adanya udzur waktu dukhuli fi shaumi alladhi waktu niat waktu masuk di dalam puasa yang dia wajib untuk berniat ngeten. Tiang sakit mulai sonten nggih mulai sonten mulai napa dereng fajar dereng surup dereng maghrib sakit sampai fajar les poso wajib poso Ramadan niati kan harus di malam hari nggih ya kan harus di malam hari kan nggih ya poso Ramadan poso wajib poso nadar poso kafarot kan ngoten nggih ya harus di malam hari. Niki waktu malam hari full penuh mulai sore sampai fajar dia sakit. Ya. Yang apa? Dia boleh meninggalkan niat. Yakni wis niat gak poso. Yakni mboten poso wis. Soalnya apa? Dia tidak ada kesempatan untuk niat. Dia dalam malam penuh ada udzur untuk meninggalkan puasa. Berarti dia tidak wajib untuk niat. Yakni dapat bonus mboten poso. Saya dipahami ya? Jadi tidak wajib niat. Lek semalam full itu sakit. Benten lek ngeten. Kan niatnya kan harus di malam hari Ramadan. Kan mulai ini kan waktu maghrib boleh niat. Mari saman buko boleh niat lagi untuk besok. Kan ngoten nggih ya? Niki mulai maghrib sakit baru ngoten jam 12 kok kerasa enak sing wingi kula jelasaken niki beduk bahasa niki ya jam 12 enak loh kok enak aku ya nggih kurang tadarus enak mang loro sebagainya ya ndak kuat apa-apa kok saiki enak nah, di saat itu dia wajib niat untuk besok wis orang ini dalam malam hari ada kondisi yang sehat
berarti dia harus niat nawaitu shaumaudin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan untuk besok. Karena tenang ya, wajib niat dia itu. Marangatan kok sampai fajar dia itu enak, mari fajar poso injing sakit malih boleh mokel. Jadi malamnya itu harus ada niat, yakni sengaja niat poso buat besok kalau ada sembuh atau sakitnya yang tidak menyakiti. Bisa dipahami ya? Jadi mboten angsal aku loro. Mulai mari terawih iku ngrasa loro. Wis aku meneh ndak poso wis. Mboten angsal ngoten niku. Nek poso Ramadan nggih. Soalnya apa? Seandainya dia itu nanti malam awake enak, wajib poso, wajib niat. Wajib nih niat. Dadiya mantun niat benjing sakit malih boleh mokel. Soalnya apa? Dia itu masih dalam keadaan wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kecuali sing wong sing mboten wajib berpuasa tiyang haid kali tiyang nifas. Kali tiyang melahirkan kan ngoten ya. Lha wis haid utawa nifas mboten usah niat karena dia sudah bonus tidak wajib puasa. Lah orang sakit dan orang bepergian tadi itu karena dia masih ada kewajiban untuk puasa, berarti malamnya ketika dia sehat, walaupun sehat wau 5 menit tetap harus niat. Salah karena apa? Karena dia hukumnya wajib berpuasa Ramadan tadi itu. Adapun mari niat sak jam enak wis mari niat. Mari wonten sak durunge fajar dia loro lagi, pas sakit lagi. Wis urusan engko wis. Nanti kok mari niat loro fajar subuh enak ya monggo terus napa soe ngoten iki ya. Kok jam 09.00 loro maneh mokel nggih saged dipahami nggih. Jadi tidak boleh semena-mena langsung meninggalkan niat itu tidak boleh nggih. Termasuk tiang musafir nggih. Tiang musafir mulai perjalanan sonten nggih. Perjalanan sonten di tengah jalan ya sampai fajar aku meniki jelas si ona di perjalanan dia boleh meninggalkan niat saya paham ya. Tapi napa diperkirakan dia itu meniku paling aku tutup umah utawa berangkat niku mantun subuh nggih berangkat mantun subuh bengi wajib niat. Dalu niku wajib niat, berangkati matun fajar. Adapun nanti di perjalanan dia tidak kuat, boleh mokel. Saya dipahami ya? Ngoten nggih. Dadi mboten saged direncanaken niku, aku menikati nang Jakarta meneh, mari subuh budal. Rencana nak poso, ndak usah niat dalu mboten asal niku. Karena dia masih punya kewajiban, wajib hukumnya, nggih ya. Fa'in adat al-huma wahtaja ilal fitri jika kembali awau kan mantun enak nggih enak wajib niat kan ngoten ya walih niatu lahiran pada malam hari dalam kondisi enak tadi dia wajib niat. Fa'in adat al-huma maka jika kembali itu sakitnya panasnya wahtaja ilal fitri dan dia butuh untuk mokel aftara ya mokel mboten apa-apa nggih. Pokok dalu niat pun nggih. Nek kesulitan kondisi mboten sakit. Wa mithlul maridi dan adalah seperti kondisi sakit man adapun orang ghalabah yang menimpa alaihi atas man al-ju'u itu lapar wal atos dan haus wal hasadun dan orang tukang panen wazarraun dan orang tukang tanam wa nahwuhum dan semisal mereka fajibu maka wajib alim atas mereka tabyitun niati untuk menginapkan niat fi Ramadan di bulan Ramadan. Tsumma in lahiqathum
Kemudian jika menemui pada mereka masyaqqatun, keberatan atau napa namine? Napa nggih? Terasa yang berat, sadidatun yang sangat, tubihu tayamum, yang memperbolehkan tayamum, aftaru, maka mereka boleh mokel. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak mokel. Termasuk tiang sing kondisi sakit wau niku ngeten, sing pekerja berat, nggih, pekerja berat. Apa sih pekerja berat nih? Tukang batu, panas-panas, nggih. Waduh, aku menik cuacane panas rek. Menik Kak poso wis mboten asal ngoten niku, nggih. Termasuk niki diibarataken tiang sing panen di sawah kan panas-panas. Terus tiang matun, tiang tandur kan panas-panas niku, nggih. Termasuk tiang sing nemen gak kuati luwe. Lek luwe semaput umpamane nggih. Lek luwe lemes, lek ngelak lemes nggih. Nah, niki tetep wajib poso sih an. Ayo niat tetep wajib niat. Jadi dalu wajib niat. Menek aku nggarap aspal rek. Nggarap aspalan di napa dalan niku. Kan panas ah. Misale wis panas matahari kena panasnya aspal kan ngoten ya. Menek gak poso aku wis ndak boleh ngoten niku. Jadi tetep dalu iku wajib niat. Adapun benjing nglakoni penggaweane kok moro megap-megap. Boleh mokel. Soalnya apa? Ini termasuk tiang becak nggih, sewu mancal niku ya. Waduh, momotane wong sing rada abot. Nggih. Dalu wajib niat. Adapun mawan kok ana penumpang sing rada antep titik sampai ndak kuat mancal. Iki lak terusno iki jomplang iki ya. Wajib boleh mokel. Nggih, saged paham nggih? Jadi intinya dalu lek mboten napa-napa, mboten wonten gangguan napa-napa wajib niat. Adapun benjing ketemu sesuatu nggih boleh mokel ngoten nggih. Wal musafiru, dan adapun orang yang musafir safaron tawilan mubahan intadarra bisaumi fal fitru afdol. Adapun orang yang bepergian safaron tawilan dengan bepergian yang jauh yang mubah, jika membahayakan pada orang yang musafir yakni berpengaruh dengan sebab puasanya itu, maka mokel afdolu itu lebih utama. Nggih, jenengan bepergian nang Jakarta nggih. Dek mriku niki mubah nggih. Nomale sunah, nomale wajib nggih. Mubah lho mboten napa mokel nggih. Nggih wau niku nggih. Menikmati pemandangan. Warung ngoten kok tengah dalan macet. Waduh, panas hawane dan sebagainya. Nggih. Iki lek tak terus iki aku iso-iso ndak iso muli, mami nggih. Sakit. Iso-iso ndak boleh nang omah, boleh nang klinik gitu ya. Nah, akhirnya boleh boleh mokel, dan hukumnya mokel itu utama, boleh, bagus terus kita niki. Soalnya apa? Menjaga kesehatan. Ya. Aulam yatadarrar bisawmi fil hali walakin yakhafu minhu du'fa fil adufu fil mustaqbal law soma wa kana safaru hajjin aw ghuswin masalan fal fitru afdal. Jika dia utawa ngeten, waktu perjalanan mboten apa? Tak mungkin aku pasti kuat perjalanan iki. Tapi khawatir nanti ketika setelah selesai perjalanan, setelah selesai acara tutu umah geblak kekeselen umpamanya ya, sampai ndak iso apa-apa mana. Iki termasuk boleh. Bukannya mokelnya juga hukumnya afdol utama. Cari paham ya? Jadi bahayai wau niku seketika itu atau bahayai akan datang. Lek marine nggih niku mboten apa-apa ya. Amma in khafa min asami talifan nafsin au udwin au manfaatin haruma alai saumu. Niki sami hampir mirip kali wau niki ya. Niki masalah musafir. Jika dia takut karena puasa tadi itu dia takut hilangnya atau rusaknya
badan atau anggota tubuh atau hilangnya manfaatnya tubuh harum alisom. Tengah-tengah perjalanan ngerasa ngelak, ngerasa panas dan sebagainya. Iki tak terus no aku iso stroke aku iki. Mamane ya, stroke ku kumat karena darah tinggiku mencapai tinggi sehingga stroke. Nah niki haram poso. Untuk kemburan-kemburan tersebut, kemburan-kemburan bagi orang yang bepergian tersebut, kesimpulannya wa ulima min hadza taswir anna qaula syarih intadarrara ail marid wal musafir huwa qayyidun li afdaliyatil fitri lil musafir la li jawazihi. Dengan keterangan di atas tersebut, keterangan iki afdol, iki utama untuk mokel nggih. Lek bepergian kados ngoten jauh ngoten niku afdole mokel. Nah, niki diketahui bahwa gambaran-gambaran tersebut ini perkataan atau dawuhnya kiai yang mensyarahi niki bahwasanya orang sakit dan orang yang musafir jika mengalami bahaya atau pengaruh dalam puasanya nggih, itu menunjukkan mokelnya tadi itu hukumnya afdol. Jadi kemuran lebih baik mboten mokel. Lebih baik mokel. Ngoten nggih ya. Bukan untuk boleh. Nggih. Nyawari nanti setelah Ramadan berarti nggih. Niki wonten terusane. Niku afdol nggih ya. La'anal musafiro safaro qasrin niki wonten terusane. Karena sesungguhnya orang yang bepergian dengan jarak bepergian kosor berarti 80 kilo nggih. 80 kilo niku ya juzul laul fitro boleh baginya untuk mokel nggih walaupun dia tidak mengalami bahaya karena sebab puasa. Nggih. Lakin as-shaum afdol. Tapi puasa lebih afdol ketika itu. Napa kok afdol? Berarti padha afdole. Napa palai? Afdol sing pertama wau karena dia dapat kemurahan, diambil kemurahan ya. Terus afdol poso yo afdol. Napa kok afdol poso afdol? Karena kina idin ketika dia berpuasa, dia berjuang untuk supaya tidak punya tanggungan. Kan ngoten nggih. Nggih. Wa adami khila'il waqti, dan dia berjuang untuk tidak mengosongkan waktu itu dari ibadah. Kita terus lek safare wau bepergiane wau safar bisa dikosor berarti jarak minimal 80 kilo nggih. Niki boleh berbuka walaupun ndak pengaruh sama puasanya. Aku masih poso ndak apa-apa ya. Masih tak terusnya poso ndak apa-apa, tapi dhek mokel mboten apa-apa. Ya, saya dipahami nggih. Tapi ketika dia neruskan wis aku poso wis, itu tambah afdolan malih. Tambah afdolan malih. Karena apa? Dia menjaga ibadahnya, saya enggak duit tanggungan, enggak kan enggak poso enak, tapi nyauri serata antep nih, enggak. Soalnya ujungnya wong enggak poso, lek Ramadan poso kan podo-podo poso, podo ngrasakno luwe ngelak, enggak. Lek nyauri ijenan iki sing rada abot niki, soalnya kene poso tanggane rokokan, nggih. Kene poso ngopi, ayo ngopi ayo, aku poso rek. Iya. Nah, niki